Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khozainul Ulia dengan nomor NIM 20401078. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai syirkah. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian syirkah. Secara bahasa, al-syirkah berarti al-ikhtilab atau bercampur, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Sedangkan definisi syirkah menurut istilah terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan di kalangan ulama, yaitu yang pertama, menurut Hanafiyah, syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad atau perjanjian antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Yang kedua, menurut Hanabilah, syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf. Yang ketiga, menurut Malikiyah, syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka, yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta. Yang keempat, menurut Syafi'iyah, syirkah menurut syara adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dari penjelasan di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa syirkah atau syarikah adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kontribusi permodalan, tenaga, dan skill pada suatu proyek pekerjaan atau usaha bisnis atau perusahaan dengan suatu perjanjian pembagian hasil dan risiko kerugian menurut nisbah yang disepakati bersama di antara mereka. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum syirkah. Dalam Al-Quran, dasar hukum syirkah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 12 dan surah Shad ayat 24. Baik, yang pertama surah An-Nisa ayat 12 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis thuluts. Artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama atau bersekutu dalam bagian yang sepertiga itu. Yang kedua, surah Shad ayat 24, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Dalam surah An-Nisa ayat 12, pengertian syuraka adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surah Shad ayat 24, lafal al-khulata diartikan syuraka, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama. Selain terdapat dalam Al-Quran, dasar hukum syirkah juga terdapat dalam hadis Nabi yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Sulaiman al-Missisi, Haddatsana Muhammad bin Zibriqan, an Abi Hayyan at-Taimi, an abihi, an Abi Hurairah rafa'ahu qala, Inna Allah yaqul, Ana thalithu syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Missisi
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zibriqan dari Abu Hayyan At-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tersebut di atas, pada prinsipnya secara ijma seluruh fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum syirkah adalah mubah atau boleh. Baik, untuk yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat syirkah. Rukun syirkah yang pertama yaitu terdapat minimal dua belah pihak yang berakad atau aqidani. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. Yang kedua yaitu objek akad atau juga disebut sebagai maqud alaih, yang mencakup pekerjaan atau modal. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan, sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapat keuntungan. Untuk rukun yang ketiga yaitu akad atau silhot. Silhot atau ijab qabul yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi, yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Selanjutnya yaitu syarat syirkah. Ditinjau dari segi disepakati ulama madhab fikih dan tidaknya, syarat-syarat syirkah dibagi menjadi dua sebagaimana berikut ini. Yang pertama, syarat-syarat syirkah yang disepakati ulama madhab fikih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian atau ahliyah untuk mewakilkan dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai atau rasyid. Yang kedua, modal syirkah diketahui. Yang ketiga, modal syirkah ada pada saat transaksi. Dan yang keempat, besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu syarat-syarat syirkah yang diperselisihkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Syafi'iyah, modal syirkah berasal dari barang yang ada padanannya, yakni barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu, juga harus berupa barang yang boleh dijual belikan dengan salam, seperti emas dan perak. Madhab-madhab lain tidak mensyaratkan demikian. Yang kedua, Syafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan syirkah dua harta harus tercampur, tetapi fuqaha yang lain tidak mensyaratkan hal itu. Yang ketiga, Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal syirkah. Berbeda dengan Hanafiyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan para mitra. Baik, yang keempat saya akan menjelaskan mengenai macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud. Yang pertama yaitu syirkah al-amlak atau perserikatan dalam kepemilikan. Syirkah amlak adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah al-amlak terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yaitu syirkah ikhtiariyah. Syirkah ikhtiariyah yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Yang kedua yaitu syirkah jabariyah. Syirkah jabariyah yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Yang kedua yaitu syirkah al-uqud atau perserikatan berdasarkan akad. Syirkah al-uqud adalah akad kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.
Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Syirkah al-uqud dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu syirkah inan. Syirkah inan merupakan kontrak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyerahkan harta masing-masing untuk dijadikan kapital dagang. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana menjadi persetujuan bersama. Yang kedua yaitu syirkah al-mufawadhah. Syirkah al-mufawadhah yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitas harus sama dan keuntungan dibagi rata. Yang ketiga yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh yaitu suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Yang keempat yaitu syirkah abdan. Syirkah abdan adalah suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama dan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama. Yang kelima yaitu syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah suatu perkongsian yang diadakan orang yang mempunyai modal dan orang yang tidak mempunyai modal untuk berdagang dengan cara orang yang mempunyai modal menyerahkan modalnya kepada orang yang tidak mempunyai modal untuk berdagang dengan keuntungan dibagi rata sesuai kesepakatan bersama. Baik, yang kelima saya akan menjelaskan mengenai aplikasi produk syirkah atau musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan musyarakah. Transaksi tersebut dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama bisa berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Implementasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat dijumpai pada berbagai macam pembiayaan berikut. Yang pertama yaitu pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dan setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Yang kedua yaitu modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya baik secara singkat maupun bertahap. Yang ketiga yaitu musyarakah mutanaqishah. Musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Hukum musyarakah mutanaqishah adalah boleh. Akad musyarakah mutanaqishah terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan bai' atau jual beli. Yang keempat yaitu sukuk musyarakah. Salah satu produk syariah di pasar modal Indonesia yang masih terbatas namun berpotensi untuk dikembangkan baik dari sisi jumlah maupun jenis akad adalah sukuk. Sukuk musyarakah merupakan bentuk pembiayaan syariah yang paling ideal karena dalam struktur ini terkandung dengan jelas konsep syariah yaitu untung muncul bersama risiko atau al-hummu bil hurmi dan hasil usaha muncul bersama biaya atau al-kharaj bid doman. Yang keenam, saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya akad syirkah.
Menurut Ahmad Azhar Bashir, terdapat 6 penyebab utama berakhirnya syirkah yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan syirkah, yaitu yang pertama, syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal di mana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf atau keahlian mengelola harta, baik karena gila ataupun karena alasan lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota syirkah lebih dari 2 orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru lagi bagi ahli waris yang bersangkutan. Yang keempat yaitu salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini yaitu baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh madhab Maliki. Yang keenam, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta syirkah, maka masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.